selamat pagi. Sampai berjumpa lagi setelah minggu lalu kita libur, dan 2 minggu lalu kita sudah bahas tentang determinan ya. Kita akan lanjutkan hari ini sampai selesai bab determinan ini. Jadi 2 minggu lalu cara menghitung determinan kita sudah bahas 2 cara ya. Yang pertama berdasarkan definisi determinan ya. Yang kedua sudah kita bahas bagaimana menghitungnya berdasarkan sifat-sifat determinan. Hari ini kita akan masuk pembahasan bagaimana menghitung berdasarkan ekspansi minor dan kofaktor ya. Dan yang terakhir kita akan bahas bagaimana menghitung sesuai dengan sifat determinan digabung dengan ekspansi minor dan kofaktor. Baik, kita langsung ke pembahasan ketiga, yaitu menghitung dengan ekspansi minor dan kofaktor yang biasa disebut teorema Laplace ya. Apa yang dinamakan dengan minor? Ketika kita memiliki matriks A berdimensi n, maka determinan dari submatriks yang dimensinya n kurang 1 itu disebut minor. Minor sendiri kita notasikan dengan M besar dengan indeks RS, artinya bahwa minor yang diinginkan itu dari menghilangkan baris ke R dan kolom ke S dari matriks A sendiri ya. Contohnya sebagai berikut. Ketika kita mempunyai matriks A dengan komponen yang ada di dalam ini adalah A11 sampai A33. Dari contoh ini kita bisa tahu bahwa matriks A ini berdimensi n. Mengapa kita bisa menyatakan berdimensi n? Berdimensi 3 ya, n-nya itu 3. Kita mengetahuinya ada barisnya jumlahnya 3 dan kolomnya juga 3. Artinya matriks ini adalah matriks bujur sangkar ya. Bujur sangkar itu memiliki baris dan kolom yang jumlahnya sama ya. Jadi yang dinamakan minor itu adalah minor yang notasi indeksnya RS itu Anda bisa menyatakan misalnya M11 dari matriks A ini, maka Anda menghilangkan baris 1. Jadi R itu di sini 1 ya, dan S di sini kolom 1. Jadi M11 artinya minor dari matriks A yang kita hilangkan baris 1 dan kolom 1, sehingga tinggal sisanya adalah A22, A23, A32 dan A33, sehingga kita bisa hitung determinannya adalah seperti ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya M-nya adalah 32, artinya kita menghilangkan baris ketiga dan kolom kedua, sehingga sisanya adalah A11 dan A13, A21 dan A23, sehingga minor 32 itu hasilnya seperti ini. Contoh konkretnya, ketika kita diketahui matriks A itu memiliki komponen seperti ini ya, kita diminta mencari minor 13, minor 11 dan seterusnya seperti ini ya. Kita coba yang satu saja. Minor 13 artinya kita menghilangkan baris 1 kolom 3, sehingga sisanya adalah seperti ini ya, 1, 2
dan 0,1, sehingga hasilnya adalah 1 dikurangi 0 sama dengan 1 ya. Nah, coba Anda mencoba yang lain dari perintah ini sebagai latihan ya. Nah, kita kan untuk sifat atau mencari mencari nilai determinan yang ketiga ini adalah minor kofaktor ya. Nah, tadi setelah kita tahu tentang minor, kita lanjutkan apa itu kofaktor ya. Nah, kofaktor itu berhubungan dengan minor, yaitu ketika minornya Rs, maka kofaktornya sama dengan kofaktor minornya Rs dengan rumus seperti ini ya. Jadi min 1 dipangkatkan R ditambah S ya. Tapi sebetulnya tidak terlalu susah, karena tinggal mencari tanda atau mengubah tanda minor itu dengan tandanya seperti apa ya. Jadi kalau Anda lihat bahwa kalau dia minus 1 dipangkatkan 2, berarti hasilnya adalah positif. Jadi ini hanya akan merubah tanda yang tadinya positif menjadi negatif atau sebaliknya ya. Oke, jadi rumus untuk kofaktor itu hanya merubah tanda sebagai minornya ya. Jadi ketika tadi kita memiliki matrik A dengan komponen atau elemen matriknya seperti ini, maka kofaktor 1,1 itu artinya sesuai rumus ini adalah minus 1 dipangkatkan penjumlahan dari baris dan kolom ini ya. Jadi kalau dia jumlah penjumlahan baris kolom ini positif, maka dia adalah positif. Jadi ketika kita tahu bahwa minor 1,1 itu adalah menghilangkan baris 1 dan kolom 1, hasilnya kan 34 min 1 1 ya. Ini kan minornya sebagai menjadikan minor menjadi kofaktor hanya membuat rumus min 1 dipangkatkan penjumlahan baris dan kolom ya. Jadi dengan minus 1 dipangkatkan penjumlahannya genap, maka dia tidak merubah nilai dari minornya ya. Jadi kofaktor itu hanya merubah tanda saja. Jadi ketika dia pangkatnya genap, maka yang tadinya tetap positif ya positif, kalau negatif tetap negatif ya. Dan selanjutnya seperti itu ya. Jadi karena contoh yang kedua ini adalah kofaktor 1,2, artinya dengan pangkat minus 3 ya, sehingga di sini adalah hasilnya minus kan. Nah, kita tahu minor 1,2 itu adalah menghilangkan baris 1 dan kolom 2, artinya jadi 1,4 dan min 2 1. Hasilnya kan 1 dikurangi dengan min 8, jadi hasilnya adalah 9 ya harusnya. Jadi minornya adalah nilainya positif 9, tapi karena pemangkatan minus 1 ini adalah ganjil, maka jadi minus ya. Jadi harusnya tadi 9 menjadi minus 9. Jadi hanya seperti itu membuat tandanya berubah minornya ya. Oke, Anda bisa lihat selanjutnya seperti itu, sehingga
kita dapatkan bahwa kofaktor dari matrik AN kali ini adalah seperti ini ya, masukin lagi. Jadi tadi kan kofaktor 11 itu menjadi elemen kofaktor 11 gitu ya. Jadi dinamakan kofaktor A itu isinya adalah seperti ini ya. Oke, kita lihat contoh lain lagi. Jadi dengan diketahui matriknya dengan komponennya seperti ini atau elemen seperti ini, maka minus 11 adalah menghilangkan baris 1 kolom 1 hasilnya seperti ini ya, dan kolom kofaktornya 11 tidak merubah tanda karena dia positif atau genap pangkatnya, hasilnya tetap itu ya. Jadi dengan demikian seperti itu Anda bisa mendapatkan kofaktor dari A. Nah, kita masuk ke penggunaan dari minor kofaktor itu sesuai teorema Laplace ya. Jadi nilai determinan matrik yang dinamakan dengan teorema Laplace itu sama dengan jumlah perkalian elemen-elemen dari sebarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya ya. Jadi contohnya kalau kita akan menghitung suatu determinan dengan ekspansi baris ke I ya, maka determinan itu adalah menjumlahkan perkalian dari komponen baris dengan kofaktor-kofaktornya ya. Jadi Anda bisa mengalihkan baris 1 kolom 1 komponen itu dengan komponen kofaktor baris 1 kolom 1 ya. Nah, di sini kan boleh melalui baris atau melalui kolom ya. Jadi ini kalau kita akan membuat perhitungan sesuai dengan ekspansi baris ke I ya, Nah, kalau ekspansinya berdasarkan kolom, maka determinan itu adalah melalui kolom ke J ya, seperti ini. Jadi Anda perhatikan bedanya di baris dan kolom ya. Dari baris dan kolom itu Anda perhatikan di sini ini sesuai baris, I-nya dan kolomnya berjalan ya. Sedangkan yang di sini barisnya yang berjalan, kolomnya tetap ya. Jadi indeksnya ini Anda perhatikan di sini I, tapi yang berjalan ini kolomnya ya. Jadi sembarang I itu artinya jadi barisnya tetap I semua ya. Sedangkan di sini kolomnya yang tetap ya, yang barisnya yang berjalan. Jadi itu membedakan ekspansi baris dan ekspansi kolom. Oke. Jadi ketika kita memiliki matrik A dengan komponen seperti ini, maka yang dinamakan mencari determinan dengan ekspansi melalui baris pertama ya, itu artinya kita bisa mengalihkan komponen, setiap komponen pada baris pertama ini dikalikan dengan kofaktor masing-masing ya. Jadi ketika kita mau ekspansi baris pertama ini, maka elemen dari matrik
setiap baris pada baris pertama ini Anda kalikan dengan komponen kofaktor yang sama ya. Jadi kalau ekspansi baris pertama, maka Anda mengalihkan komponen matrik pada baris 1 kolom 1 dan komponen kofaktor baris 1 kolom 1 dan selanjutnya ya. Jadi karena dia memiliki n-nya 3, maka di sini pasti harus ada 3 ya. Nah, sesuai dengan ekspansi baris yang kita tahu seperti itu ya, maka kalau ekspansinya melalui baris ketiga, artinya komponen matrik dalam baris ketiga ini dikalikan dengan komponen kofaktor yang sama ya. Jadi itu namanya ekspansi melalui baris. Sedangkan untuk kolom, maka Anda misalnya kolom di sini, kolom kedua itu di sini ya. Jadi elemennya kan A12, A22 dan A32 ya. Jadi ini A12 dikalikan dengan komponen kofaktor 12 yang sama ditambah dengan elemen matrik A22 kali komponen kofaktor 22 dan seterusnya. Jadi kalau soal itu diperintahkan melalui baris, maka Anda cari sesuai dengan permintaannya. Kalau baris pertama, maka Anda lakukan dengan baris pertama ya. Kalau dengan kolom, misalnya kolom pertama ya elemen dari kolom pertama, yaitu maksudnya menilai atau mencari nilai determinan sesuai dengan minor kofaktor ya. Sebetulnya minor itu awal dari kita mencari kofaktor ya, sedangkan kofaktor itu hanya membuat perubahan nilai dari minor ya. Oke, contoh seperti ini, hitung determinan dengan ekspansi kofaktor ya. Misalnya ini adalah nilai apa, contoh matrik B dengan komponen seperti ini. Dilakukan ekspansi melalui baris kedua, artinya Anda mencari perkalian antara baris komponen baris kedua dari matrik B ini dengan kofaktor dari matrik B ini pada baris yang kedua ya. Jadi seperti itu. Jadi mengalihkan elemen baris dalam B ini, baris kedua B itu artinya B21 dikalikan kofaktor 21 B22 ya, dikalikan dengan kofaktor 22 dan B23 kali kofaktor 23. Nah, sekarang mencari kofaktor dari 21 itu adalah minus, karena dia ini ganjil maka di sini minus ya. Jadi minus minor 21. Artinya apa? Minor 21 adalah Anda menghilangkan baris kedua dan kolom ke-1. Artinya Anda mempunyai komponen minornya itu adalah min 21 ya dan 14. Tapi karena dia jumlahnya adalah pangkatnya nanti ganjil, maka dia adalah minus ya. Jadi di sini Anda tulis minus, tapi di sini min 2 kali 4 adalah 8 dikurangi 1 adalah 9 min ya. Tapi karena harus dikalikan dengan min, artinya plus ya. Nah, untuk C22 tidak merubah tanda minor karena apa? Di sini jumlah pangkatnya adalah genap
sehingga di sini tetap menjadi minor 22. Sekali lagi kita lihat minor 22 artinya Anda menghilangkan baris kedua dan kolom kedua, artinya 4 dikurangi 1 menjadi 3 ya. Nah, selanjutnya baris kofaktor 23 itu sama dengan minor minus minor 23 ya. Jadi karena dia ini pangkatnya akan ganjil, jadi minus 1 pangkat ganjil, keluarnya minus ya. Jadi minor 23 berarti Anda menghilangkan baris kedua dan kolom ketiga, sehingga hasilnya adalah 1 kali 1 dikurangi 1 kali min 2, artinya jadi 1 ditambah 2, 3 ya. 3 karena dia minornya itu harus dikalikan dengan minus, jadi menjadi min 3 ya. Jadi determinan dari B itu bisa Anda kalikan adalah baris 21, komponen baris 21 adalah 3 dikalikan kofaktornya 21 ya, terus dijumlahkan dengan yang ada di sini, hasilnya adalah 33. Jadi ini contoh perhitungan determinan dengan metode Laplace, yaitu dengan minor kofaktor ya, atau dilakukan dengan melalui kolom ketiga misalnya yang tadi ya. Berarti kolom ketiga Anda elemennya adalah 1, 3, Anda perhatikan yang tetap adalah kolomnya ya. Jadi yang berubah adalah baris ya. Jadi kolomnya tetap 3, berubah barisnya ya. Jadi dikalikan dengan komponen kofaktor yang indeksnya sama dengan komponen baris matrik ya. Oke, jadi hasilnya sama ya. Jadi dengan melalui baris atau kolom, mau itu kolom 1 atau baris 1, kolom 2 atau baris 2, atau baris 3 kolom 3, itu dihasilkan nilai yang sama ya. Baik, contoh yang kedua, hitung determinan A dengan ekspansi kofaktor ya. Kalau A-nya seperti ini, maka kalau kita menghitungnya soalnya tidak dilakukan harus melalui apa, Anda boleh milih mau ekspansi baris ketiga atau baris ke-1, terserah Anda ya. Anda pilih yang mana yang lebih membuat Anda mudah ya. Di sini misalnya kita menghitung ekspansi dari baris ketiga, karena di sini ada 1, 0 ya, lebih mudah kan. Anda cuman ada 2 yang nilainya tidak 0, atau baris yang ke pertama juga hanya 2 ya, seperti itu ya. Jadi kalau soalnya tidak menyebutkan ekspansi kofaktor dalam baris atau kolom keberapa, Anda boleh mencari yang mudah bagi Anda ya. Jadi seperti itu, kira-kira Anda tidak perlu takut atau menyusahkan Anda, karena perhitungannya Anda sudah menguasai di sekolah dasar ya. Jadi seperti itu, tapi tandanya Anda harus teliti ya. Oke, sekarang kita akan bahas cara keempat, yaitu dengan memasukkan atau menggunakan sifat-sifat determinan dan
matrik kofaktor matrik kofaktornya ya, minor kofaktor ya. Sebetulnya minor itu kan mendasari mencari kofaktor ya, kofaktor hanya merubah tanda dari minor ya. Jadi kita mempunyai suatu matrik kofaktor yang dari matrik aslinya ya, misalnya matriknya A, maka kita mendapatkan matrik kofaktor. Nah, sekarang dinamakan adjoint dari A itu artinya dengan notasi ADC. A ini merupakan matrik transpos dari kofaktor ya. Jadi matrik dari kofaktor itu dinamakan adjoint, matrik adjoint ya. Jadi ketika kita memiliki matrik A, terus kita buat kofaktornya A dengan notasi yang tadinya A menjadi C ya. Nah, ketika C itu Anda transpos, apa artinya transpos? Yaitu merubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris ya toh. Masih ingat kan bahwa transpos itu adalah sifatnya merubah baris menjadi kolom. Jadi adjoint A itu merupakan transpos dari kofaktor. Nah, sekarang sifat dari matrik yang kita tahu adalah seperti ini. Jadi ketika matrik A dikalikan dengan adjoint A, atau boleh dibalik, adjoint A dikalikan dengan matrik A-nya, akan menghasilkan nilai determinan A dengan dikalikan dengan matrik identitas. Anda tahu matrik identitas seperti apa? Masih ingat bahwa matrik identitas itu adalah matrik yang diagonalnya bernilai 1 semua, yang lain 0 ya. Nah, ini sifat dari matrik, tapi menggabung dengan cara kofaktor, tapi dengan adjoint, istilahnya adjoint kan transpos dari kofaktor ya. Oke, jadi ini sudah kombinasi antara sifat determinan dan kofaktor sendiri ya. Nah, ada soal bahwa matrik A yang elemennya ini diminta mencari adjoint A, artinya kita harus mencari kofaktor A, lalu kita lakukan transpos ya. Jadi maka matrik A ini kita cari kofaktornya 11, 12, 13 dan seterusnya ya. Jadi dalam hal ini kita sudah mendapatkan komponen dari kofaktor ya. Jadi kofaktor 11 minus 1, 12 minus 1, 13 2 dan seterusnya. Nah, ini kita buat dalam bentuk matrik kofaktor ya. Jadi kofaktornya adalah seperti ini. Yang kita masukkan adalah ini adalah C11, C12, C13 dan seterusnya ya. Ini masuk. Ini adalah matrik kofaktor dari A. Nah, apa yang dinamakan adjoint A itu adalah transpos dari kofaktor. Artinya baris ini menjadi kolom ya. Jadi adjointnya adalah ini dibuat dari kolom. Nah, ini yang dinamakan adjoint A ya. Jadi ketika ada soal diketahui suatu matrik dan diminta untuk Anda mencari adjointnya, tentu saja Anda mencari kofaktornya dulu, sehingga kofaktor itu Anda transpos
nantinya sehingga dapat join A-nya ya. Nah, ya ini yang kedua juga sama, matriknya berubah seperti ini, maka Anda diminta join A-nya, maka Anda harus lakukan mencari komponen kofaktornya sehingga matrik kofaktor A ini adalah seperti ini. Nah, joinnya tinggal Anda transpose ya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, setelah Anda diminta mencari join, maka Anda juga diminta menghitung nilai determinan matrik dengan menggunakan sifat matrik join ya. Jadi yang tadi sudah kita lihat bahwa matrik A itu kofaktornya sudah diperoleh dan joinnya kita dapatkan. Ini adalah join dari A. Jadi tinggal membuat perhitungan sesuai sifat dari matrik join ya. Join dikalikan dengan A, join dengan matriknya itu atau dibolak-balik, itu hasilnya adalah determinan matriknya dikalikan dengan matrik identitas ya. Jadi ini adalah sifat perkalian antara matrik dengan joinnya menghasilkan nilai determinannya dikalikan matrik identitas ya. Jadi seperti ini. Jadi kita tahu bahwa matrik A-nya adalah seperti ini, joinnya adalah ini. Nah, kita tinggal mengalihkan satu-satu ya. Hasilnya adalah mendapatkan nilai seperti ini ya. Sehingga 9 ini kita bisa keluarkan menjadi ini adalah matrik identitas. Jadi nilai determinan dari A itu adalah 9. Nah, itu cara keempat adalah membuat kombinasi antara sifat determinan dengan kofaktor ya. Ya, tentu saja ini lebih sulit ya, tapi ini juga sudah bisa Anda gunakan untuk menghitung ya. Oke. Nah, ini contoh yang kedua. Yang keempat, nah ini juga metodenya menggunakan penghilangan baris ya. Jadi ketika kita tadi untuk mencari ekspansi sesuai dengan teorema Laplace itu kan dilakukan mencari kofaktornya ya. Jadi kalau ini itu misalnya dikerjakan dengan ekspansi baris kedua, artinya Anda mencari baris kedua ini supaya mendapatkan nilai 1 saja ya. Artinya bagaimana ini metode menggunakan operasi baris elementer sebetulnya. Jadi melalui baris kedua ini artinya Anda mempunyai acuan bahwa sebisa mungkin hanya satu nilai atau ya untuk mudah adalah 1 saja. Misalnya ya seperti ini buat 00, artinya bagaimana Anda membuat baris kedua ini yang lain adalah 0 ya. Ya, Anda bisa lakukan sifat penjumlahan. Misalnya ini kan kolom kedua ya dijumlahkan dengan kolom
1 ya. Artinya kolom kedua ini Anda jumlahkan ya. Jadi operasi seperti ini artinya yang Anda fokuskan adalah yang depan. Jadi K2 ditambah K1 itu artinya kolom 2 ditambah kolom 1. Jadi kolom 2 ini yang ini Anda jumlahkan dengan kolom 1 sehingga elemen dari kolom 2 ini berubah ya. Nah, kenapa tujuannya Anda menjumlahkan kolom? Intinya Anda membuat nilai di kolom 2 baris 2 ini adalah 0 ya. Jadi dengan demikian kalau 1 ditambah min 1 di sini pasti 0 ya. Yang lainnya 2 tambah 1 3, 5 tambah 4 9 ya. Nah, sudah selesai Anda merubah baris kedua itu, kolom kedua adalah 0 komponennya ya. Nah, sekarang tentu saja di sini Anda ingin menjadi 0 ya. Nanti berikutnya kita lakukan penjelasan di dalam operasi baris elementer dan kolom elementer ya. Di sini tujuannya adalah membuat di sini 0 ya. Jadi di kolom ketiga ini ya, K3 dikurangi K1 artinya ini akan menjadi 0 ya. Jadi dengan demikian di baris kedua ini Anda sudah mempermudahnya menjadi hanya 1 yang nanti keluar ya. Jadi artinya di sini 00 ya, ini 00, tinggal yang ini saja. Jadi elemen E21 hanya nilainya 1 ya. Nah, kofaktor 21 ya, ini Anda jumlahkan minus ya. Artinya Anda menghilangkan baris kedua ya dan kolom ke-1 ya. Jadi C21 itu artinya Anda menghilangkan baris kedua, kolom ke-1 isinya adalah 3 min 7 min 5 9 ya. Jadi 3 min 7 5 min 9, karena dia jumlahnya adalah ganjil, maka di sini bertanda minus. Jadi hasilnya minus 24. Jadi E21 itu isinya 1, maka determinan dari E ini adalah minus 24 ya. Ini bagaimana Anda bisa menggabungkan antara ekspansi itu dengan menggunakan kolom elementer atau membuat angka-angka. Selain memudahkan perhitungan, Anda juga mempermudah ya. Oke. Contoh yang kelima, berapakah determinan F melalui kolom pertama. Jadi kolom pertama ini Anda lakukan menggunakan kofaktor ya. Tentu saja tanpa menghilangkan nilai ini juga boleh, tapi kan ya ini sebagai contoh bisa Anda lakukan. Intinya membuat perkaliannya hanya 1 ya. Jadi untuk membuat min 1 ini 0, itu yang tadi kan operasinya kolom ya. Sekarang baris 1
dijumlahkan dengan baris 3. Artinya baris 3 dulu ya, baris 3 dijumlahkan dengan baris 1 supaya min 1 ini menjadi 0 ya. Jadi dengan demikian operasi ini adalah nanti kan adalah melalui ekspansi kolom pertama ini supaya cuman satu yang Anda kerjakan ya. Jadi dengan demikian determinan F itu adalah elemen F11 dikalikan kofaktor 11. Nah, kofaktor 11 artinya Anda menghilangkan kolom 1 dan baris 1 ya. Sehingga adalah 4 dikalikan 4, 16 dikurangi 10 jadi 6 ya. Kenapa tidak berubah? Karena 11 itu jumlahnya 2 ya, maka minornya itu tidak berubah tandanya ya. Jadi dia nilai determinan F ini adalah 6. Oke. Ya, ini dengan elemen N-nya adalah 4 ya, sama saja tidak membuat ini sehingga nah, Anda perhatikan kalau Anda melakukan tidak menghilangkan yang lain 000 itu artinya lebih rumit juga ya. Jadi dengan demikian sebaiknya dengan kolom 3 itu di sini ya, kolom 3 itu ekspansi melalui kolom ketiga ya. Kolom ketiga yang ini kan, jadi kolom ketiga ini kan mendapatkan ini saja ya. Jadi min 1 dan 00 semua ini dibuat seperti itu ya. Oke ya, itu tadi membuat gabungan antara sifat determinan dan kofaktor. Ada metode lain yaitu untuk mencari determinan, metode Geo, tapi ya ini tambahan saja ya. Bagaimana Anda boleh menggunakan metode ini silahkan ya. Jadi dengan rumusan seperti ini, determinan itu Anda bisa mengalihkan sesuai dengan komponen yang Anda inginkan. Jadi determinan itu bisa seper elemen atau komponen matriknya ya. Kalau ini adalah A11 tapi gak harus A11 ya, boleh yang lain, adalah dipangkatkan dari dimensi matriknya, karena dimensinya N ya, dikurangi 2, terus Anda buat 22 ya. Determinannya itu adalah tidak boleh lebih dari 2 ya. Jadi karena ini 11, maka yang 11 itu selalu ada ya dalam setiap elemen determinannya nanti ya. Jadi 11 dengan 12, terus baris 21, 22, ini hanya ada 2 N-nya harus 2 ya. Jadi setelah A11 dan A12 maka Anda pindah A11 dan A13 sampai A11 dan 1N ya. Ini adalah determinan 22 isinya ya. Jadi semua Anda buat A11 selalu ada ya. Ini kolomnya berubah nantinya ya. Nah, ini dengan membuat determinan elemen-elemen dari determinan besar ini dengan determinan yang kecil-kecil ini, atau N-nya sama dengan 2, dan Anda kalikan dengan seper komponen atau elemen yang manapun, 11 atau 12 dan sebagainya, tapi dipangkatkan N-2 ya. Jadi ini metode Geo namanya ya, yaitu dengan menggunakan reduksi atau mengurangi orde atau ukuran matrik ya.
Jadi contohnya seperti inilah Anda supaya tidak bingung ya. Jadi hitung determinan A. Ya, jadi ketika Anda mendapatkan informasi A itu elemennya seperti ini, untuk menghitung determinan itu sesuai dengan rumus Cio tadi, yaitu membuat determinan ini menjadi determinan kecil-kecil tapi harus berisi n-nya 2 maksimum ya. Jadi ini rumusnya ya kita ambillah dia A11. Jadi 1/A11 pangkat n dikurangi 2 ya. N-nya kebetulan ini 3, maka A11 kan nilainya minus 2 ya. Jadi 1/-2 pangkat 3 dikurangi 1 nanti 1 ya. Jadi seperti itu. Nah, determinan yang di sebelah kanan ini merubah ini menjadi determinan yang n-nya 2 ya, mulai dari sesuai dengan ambil A11-nya ya. Jadi di sini A11 dengan A12 ya. Dan jadi ini kelompoknya ini. Nanti ini sudah, ini dengan ini ya. Gitu seterusnya. Jadi ini dengan ini dengan ini gitu ya. Jadi semua elemen ini Anda buat dua-dua. Jadi tapi yang penting A11-nya ini selalu ada ya. Jadi A11 di sini A11 ya, ini A11 terus ada. Jadi determinan yang ini Anda buat menjadi determinan kecil-kecil yang n-nya 2 ya, seperti itu. Jadi dengan demikian ini sudah tahu hasilnya tadi min setengah ya. Nah, ini tinggal Anda kalikan, min 2 kali min 5 adalah 10, dikurangi 3 menjadi 7 ya. Di sini dikalikan seperti itu, sehingga Anda bisa mendapatkan nilainya adalah 7 dikalikan 22 adalah minus 154, sedangkan min 9 dikalikan min 16 dikurangi ya, jadi 144. Jadi hasilnya adalah min 149. Nah, ini cara Cio itu seperti ini ya. Ya, contoh yang kedua dengan lebih dari 3, jadi ini n-nya 4 ya, n-nya 4 seperti ini. Jadi yang penting Anda patokan mau pilih yang mana ya. Yang kalau pilih A11 maka di sini A11-nya harus ada terus ya. Jadi Anda buat dua-dua ya, ini dengan ini ya, ini dengan ini dan seterusnya. Pokoknya harus mendapatkan determinan yang terisi dalam determinan besar itu adalah elemennya apa, dimensinya matrik 22. Jadi seperti itu untuk yang Cio ya. Nah, dalam determinan kita pelajari ini, kita tujuannya adalah untuk bisa berkreasi atau mengaplikasikannya dengan menggunakan matrik dan determinan ya. Bagaimana kita terapkan untuk pengiriman kode rahasia ya. Ya, pada umumnya pesan kode rahasia dikirim melalui penyusunan bilangan menggantikan alfabet ya. Alfabet itu misalnya kalau kita mau mengirimkan kata bisa misalnya ya, maka bisa ini kita notasikan dalam bentuk angka ya. Ya, kita bisa menyatakan B itu adalah 2 ya.
Jadi I itu adalah 9. Nah, S ini karena kita bilangannya satuan, maka kira-kira ini yang mendekati angka apa adalah 3 misalnya ya. Nanti kode rahasianya adalah bisa itu menjadi 2931 ya. Jadi itu membuat kode rahasianya. Nah, masalahnya kalau hanya dirubah seperti itu mudah diketahui ya. Dan dengan demikian Anda bisa membuat lebih sulit untuk dipecahkan. Jadi maka buatlah matrik transformasinya. Nah, matrik transformasi ini kita bisa mencari ya, anggaplah transformasinya itu 1314 ya. Maka kode rahasia yang kita tadi tahu adalah 2391. Ini kan B ya, ini adalah S, ini adalah bisa, ini I, ini A ya, benar. Ini jadi bisa. Jadi dibuat matriknya. Ini adalah matrik transformasinya dan ini matrik rahasianya tadi ya. Dengan mendapatkan perkalian matrik transformasi dengan matrik kodenya, mendapatkan hasil PQ itu adalah perkalian antara P matrik transformasi dan matrik kodenya, sehingga dapatkan ini ya. Nah, ini yang kita kirim. Nah, bagaimana penerima itu mendapatkan informasi dari matrik yang kita kirim seperti ini? Itu mesti harus dikalikan dengan invest dari P-nya ya. Jadi ini adalah yang terkirim, maka invest dari P atau matrik transformasinya adalah Anda tahu invest itu adalah kalau dia hanya 2 kali 2 atau N nya 2, maka invest itu Anda membagi 1 dikalikan dibagi dengan perkalian diagonal A kali D dikurangi B kali C, merubah posisi A digantikan ke D, dan yang C dan B itu menjadi tanda minus ya. Jadi ketika P-nya adalah ini, maka matrik investnya itu dah seper 1 kali 4 ya, 1 kali 4 dikurangi 1 kali 3 ya, dan 4-nya dirubah, pindah posisi dengan 1 seperti ini, sedangkan 1 dan 3 itu bertanda berubah menjadi negatif. Jadi hasilnya adalah P invest itu matriknya seperti ini ya. Karena apa? Karena ini 4 dikurangi 3 adalah 1, jadi 1 per 1 adalah 1 ya. Jadi dengan demikian nilai dari P invest itu adalah seperti ini ya. Jadi untuk merubah pengiriman yang kita kirim kodenya adalah seperti ini, untuk bisa terbaca itu kita harus kalikan PQ ini dengan P investnya ya. Dengan demikian P invest dikalikan dengan matrik PQ nya, itu hasilnya kembali ke matrik Q nya ya. Jadi ini cara bagaimana membuat aplikasi matrik dan determinan membuat kode
rahasia ya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan hari ini, sehingga kita bisa mereview dalam determinan itu ya, bahwa menghitung determinan A dengan matriks A yang indeks atau dimensi n-nya 2 atau 3, atau ini 2 kali 2 dan 3 kali 3 cukup mudah ya, yaitu dengan cara sifat-sifatnya atau dengan cara mengalihkan diagonal masing-masing atau dengan metode Sarus ya. Nah, untuk menghitung determinan yang matriksnya n-nya lebih besar dari 2, itu dilakukan dengan menjumlahkan hasil kali elementer bertanda dari matriks atau pakai kofaktor ya, dengan atau pakai Geo tadi, silahkan ya. Jadi bisa Anda terapkan perhitungan determinan dengan yang sudah kita bahas tadi atau dengan 2 minggu lalu ya. Nah, soal latihannya silahkan Anda latihan di rumah, ini tidak perlu dikumpulkan ya. Jadi ada latihan seperti ini ya. Jadi Anda coba latihan di rumah. Yang terakhir adalah bagaimana membuat kode rahasia ya. Membuat ini sampai minggu depan. Terima kasih.